Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar di aplikasi pinjol legal lagi. Ada beberapa pertanyaan ya teman-teman terkait masalah galbe pinjol. Jadi beliau ini sempat gali lubang tutup lubang di 6 aplikasi pinjol besar. Salah satunya adalah Watas sebesar 1,2 juta, Akulaku 3 juta, ada Pundi sebesar 2 juta, kemudian EasyCash 2 juta, ada Kami 1,3 juta, dan Kredito 1,5 juta. Nah, ini penting banget buat kalian pelajari dan buat kalian jadikan sebuah pengalaman yang berharga. Apa saja yang terjadi, resikonya apa aja, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa bebas dari hutang pinjol sebanyak ini. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, karena beliau ini merupakan pengguna pinjol yang mana beliau ini sudah terjebak dan telatnya hampir 1 bulan lamanya. Sehingga ini penting banget untuk kita waspadai bahwa akan ada risiko DC yang datang ke rumah. Oke, dari list tagihan pinjol ini teman-teman ya, perlu kita perhatikan dari 1, 2, 3, 4, 5 yaitu Watas, Akulaku, ada Pundi, EasyCash, ada Kami, Kredito. Nah, ini yang perlu diwaspadahi jika kalian galbe di salah satu pinjol ini adalah hanya di Akulaku ya. Kenapa? Karena kelima pinjol lainnya seperti kayak Watas, ada Pundi, EasyCash, ada Kami, Kredito masih belum ada DC lapangannya. Ya, jadi Akulaku ini kalau kalian baru telat 1 bulan, sebenarnya kemungkinan kecil sekali untuk didatengin DC pinjolnya. Namun kalau sudah 3 bulan itu sudah pasti kemungkinan didatengin. Tapi ya tergantung nominal pinjaman kalian. Kalau di beliau ini kasusnya sebesar 3 juta rupiah, berarti sudah pasti bakal didatengin. Apalagi kotanya beliau tinggal di kota-kota besar. Nah, kemudian beliau ada pertanyaan juga ya di sini. Di sini disebutkan bahwa apakah nanti DC bakal datang ke alamat KTP-nya atau alamat domisilinya. Karena ketika beliau mengajukan pinjol, alamat KTP dan domisili ini berbeda. Jawabannya adalah ke alamat domisili ya. Jadi mereka itu pasti akan mencari tahu dulu. Jadi mereka nggak asal gerasa-gerusu datang ke tempat kalian sesuai KTP, enggak. Tapi mereka pasti tahu lah ya. Apalagi kalau kalian ini sedang bekerjanya di daerah Jakarta, lalu KTP kalian itu di daerah, misal kayak katakanlah di Jawa Timur atau mungkin di luar pulau gitu ya teman-teman. Nah, ini membuat DC itu akan menganalisa apakah mereka ini tinggal di sesuai KTP ataukah tidak. Nah, mereka biasanya akan ngecek nih lokasi kalian di HP tempat aplikasi Akulaku itu kalian terinstall. Kan bisa nih kedeteknya karena kan aplikasi Akulakunya itu kalian izinkan untuk mengakses lokasi kalian. Jadi buat yang galbe dan nggak pengen DC itu datang secara cepat, ya ada baiknya kalau teman-teman itu mematikan lokasinya atau mematikan izin akses lokasi di aplikasi Akulakunya. Jangankan akses lokasi, sebisa mungkin kalian matikan aja semua aksesnya, baik itu internet, kontak, dan lain sebagainya ya. Karena itu akan menghambat DC Akulaku untuk bisa datang ke rumah kalian. Nah bang, kalau misalnya nggak nemu-nemu nih DC-nya dan DC harus datang ke rumah untuk menagih, apakah dia bakal ke alamat KTP nekat meskipun dia tahu kita nggak ada? Atau jawabannya bisa iya. Kenapa? Karena jelas teman-teman, karena mereka pengen bikin efek kejut ke kalian, pengen bikin kalian ketakutan dan lain sebagainya agar kalian bisa segera membayar hutang kalian. Ya salah satunya adalah datang ke alamat KTP meskipun mereka tahu kalian nggak ada di rumah tersebut. Nah parahnya lagi kalau mereka tahu itu alamat KTP adalah alamat orang tua kalian, mereka makin gencar tuh datang ke sana terus menerus. Ini mungkin secara nggak langsung akan mengganggu kalian secara personal teman-teman. Ya. Tapi balik lagi dari resiko-resiko yang ada di sini, kita tetap harus berpikiran tenang, nggak boleh takut, nggak boleh gegabah ya. Kenapa? Karena kalau kalian gegabah, ujung-ujungnya kalian akan melakukan tindakan-tindakan seperti gali lubang, tutup lubang seperti ini. Nah, saran saya teman-teman, daripada terlanjur galbe di 6 aplikasi pinjol seperti ini, ada baiknya kalau teman-teman itu galbe di satu pinjol aja udah. Kalau misalnya nggak bisa bayar, nggak usah ada kepikiran buat minjem di tempat lain, terus kemudian uangnya buat bayar di pinjol pertama. Jangan, karena itu akan menumpuk hutang kalian, ujung-ujungnya kalian pasti gali lubang, tutup lubang. Ya, ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang pengen atau mungkin sering minjol ya. Jadi mereka itu nggak mau aplikasi pinjol rawatan mereka itu bermasalah dan mereka akan kesulitan lagi minjol ke depannya. Nah, itu yang terjadi. Awal mula kenapa banyak orang yang bisa galbe di banyak tempat seperti ini. Jadi, nggak ada resiko terberat apapun yang akan kalian terima meskipun kalian galbe di banyak
banyak pinjol seperti ini. Ya memang HP kalian akan sibuk nggak berhenti-berhenti menerima telepon, WA, teror, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya jelas, karena pasti kalian sudah tahu kan, ketika kalian galbay, sudah pasti kalian akan diteror melalui HP, telepon, dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya galbay di UAtas, ada Pundi, EasyCash, ada Kami Kredito. DC-nya yang menghubungi lewat WA ini bilang bahwa besok akan datang ke rumah, besok akan mengunjungi RT RW dan lain sebagainya. Itu semuanya bohong dan itu semua cuma gertakan agar kalian bisa memikirkan untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Jadi nggak usah takut. Kalau memang ada DC datang, ya udah kalian hadapi aja. Kalian bilang sejujurnya nggak ada uangnya, terus mau gimana? Ya mau dipaksa kayak gimana pun kalau memang nggak ada uangnya ya nggak bisa bayar gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu mikir yang aneh-aneh, yang penting kalian tinggal fokus aja, kalian cari uang sebanyak-banyaknya dan semoga aja rezeki kalian melimpah dan bisa melunasi semua hutang-hutang ini. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga ini bisa sedikit menenangkan kalian dan membuat kalian tidak takut-takut lagi sama desi lapangan. Yuk terus berusaha, berdoa dan semoga semuanya bisa lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.